Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film Die Hard 4, Live Free or Die Hard. Kisah dimulai dengan peledakan sebuah rumah oleh hacker melalui virus yang dikirimkan ke komputer dan pencurian data melalui satelit di markas divisi ketahanan cyber FBI. Miguel Bowman adalah manajer divisi ini, memerintahkan untuk melacak para hacker yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang dan menanyai mereka. John McClane menghampiri anaknya Lucy yang sedang asik pacaran dengan membuka paksa pintu mobil mereka. Lucy bertengkar dengan McClane karena hubungan mereka sedang tidak baik. McClane ingin berbicara dengan Lucy, tetapi Lucy meninggalkannya. McClane dihubungi oleh atasannya untuk menjemput hacker yang bernama Matthew Farrell yang berada di Camden dan mengantarnya ke gedung Hoover di Washington terkait dengan pembobolan data. Di apartemennya, Farrell sedang chatting dengan temannya. Datanglah mobil yang dikendarai oleh Jim mendekati lokasi apartemen Farrell. Lalu mereka mengirim virus ke komputer Farrell. Ketika akan menekan tombol delete, pintu rumah diketuk. Farrell membuka pintu dan meminta tanda pengenal McClane. Para penjahat melakukan rencana kedua karena tidak terjadi ledakan. McClane meminta Farrell untuk ikut dengannya ke kantor FBI untuk menjelaskan masalah yang sedang mereka hadapi. Farrell mencoba lari lewat jendela tetapi dia ditembaki oleh penjahat. Komputer Farrell meledak. McClane dan Farrell keluar dari apartemen menuju mobil dan mereka berhasil lolos. Jim menelpon May untuk melaporkan hal ini dan May memberitahu Thomas yang adalah bos dan juga pacarnya bahwa Farrell masih hidup dan saat ini bersama dengan seseorang. Thomas pun mengirim helikopter untuk mencari mereka. Thomas meminta Trey untuk mencari lokasi Farrell melalui jaringan internet dan menyiapkan pasukan. Esok hari, McClane tiba di Washington. Jalur kendaraan terpantau padat karena hari ini adalah hari perayaan ulang tahun Amerika. Helikopter yang dikirim Thomas memantau kondisi jalan dan Thomas menyiapkan rencana tahap pertamanya. Mereka meretas pusat kendali lalu lintas sehingga mereka dapat mengatur semua lampu lalu lintas dan mengakses kameranya di jalan raya untuk mencari Farrell. Thomas mulai melakukan rekayasa lalu lintas yang menyebabkan kekacauan di jalan raya. McClane keluar dari mobil untuk melihat situasi jalanan dan mengajak Farrell keluar dari mobil. Kantor Divisi Keamanan Cyber menerima laporan kerusakan pada sistem jaringan kereta dan juga jaringan kendali penerbangan yang mati. Mereka sedang diserang oleh hacker melalui sistem komputer. Alarm darurat dibunyikan sehingga semua karyawan keluar dari gedung-gedung. Thomas mulai meneror tahap kedua dengan menjatuhkan harga saham di pasar modal. McClane membawa Farrell bertemu dengan Bowman dan Bowman menjelaskan tentang 7 hacker yang tewas dalam waktu 24 jam lalu. Thomas menyiarkan beberapa pidato Presiden Amerika yang membuat kehebohan. Farrell menjelaskan bahwa apa yang saat ini sedang terjadi disebut fire sale, yaitu 3 langkah sistematis untuk menyerang seluruh sarana nasional dengan melumpuhkan transportasi, keuangan atau pasar modal, dan sarana penting lainnya yang semuanya dikendalikan oleh komputer. Tetapi Bowman tidak percaya kepada Farrell. McClane meyakinkan pasti Farrell ada hubungannya dengan kejadian ini karena Farrell akan dibunuh. Akhirnya Bowman meminta Farrell untuk terlibat dan mengantarnya ke kantor anti-teror bersama McClane. Trey menemukan lokasi Farrell melalui pantauan di komputer. Lalu May meminta Run untuk mencari Farrell. Di mobil, Farrell menjelaskan bahwa dia ahli dalam membuat algoritma berbasis matematika dan 7 orang yang tewas itu adalah saingannya. May meretas frekuensi radio mobil yang membawa Farrell. May menunjukkan arah sehingga dapat membunuh Farrell, tetapi Farrell tahu bahwa itu adalah suara May yang pernah bekerja sama dengan dia. McClane pun berbicara pada Thomas lewat radio dan Thomas memintanya untuk membunuh Farrell dengan iming-iming akan diberikan uang, tetapi McClane menolaknya. Sementara May terus mengarahkan helikopter pada lokasi Farrell. McClane melakukan aksi gilanya. Helikopter hancur, tapi Rand selamat dan melaporkan bahwa McClane dan Farrell sudah mati. Thomas memulai teror tahap ketiga dan tim mereka yang lain sudah tiba di Woodlawn yang adalah pusat penyimpanan data negara. Emerson membunuh semua petugas di Woodlawn dan masuk ke ruang server data untuk mengambil semua data. May berangkat menuju gedung pengendali zona timur yang diikuti mobil yang juga berisi server.
McClane menelpon Bowman dan mengatakan bahwa mereka diserang sedangkan anak buah Bowman semuanya tewas. Thomas meneror lewat siaran televisi dengan menampilkan gambar gedung putih yang tiba-tiba meledak. Tetapi itu adalah rekayasa untuk mengalihkan perhatian. Farrell menjelaskan cara kerja Fire Cell kepada McClane bahwa tidak semua memakai perangkat virtual dalam menjalankan sistem ini. Farrell menunjukkan gedung pengendali zona timur yang berada di Virginia sebagai sumber daya listrik yang mereka pakai, dan jika dimatikan secara manual, maka sebagian besar perangkat yang dipakai oleh Thomas tidak akan bekerja dengan baik. McClane pun segera meluncur. Mereka tiba di lokasi, sementara May melakukan peretasan untuk mengambil kendali. McClane dan Farrell menuju ruang kendali pusat yang ada di lantai 4 dan membunuh anak buah May. Sementara Farrell mencoba masuk ke dalam sistem. McClane dipukul jatuh ke lantai bawah oleh May, dan Farrell diperintahkan untuk membatalkan apa yang sudah dia lakukan pada komputer. May tewas dan Farrell melanjutkan tugasnya untuk mematikan sistem kendali zona timur. Thomas menelpon May tetapi disambut oleh McClane dan bilang bahwa May telah mati. Hal ini membuat Thomas marah. Farrell mengirimkan foto Thomas kepada Bowman. Ternyata Thomas dan Bowman pernah bekerja sama di kantor Departemen Pertahanan. Thomas ingin memperbaiki sistem keamanan tetapi ditolak dan dia difitnah. Karena kecewa, Thomas menghilang dari peredaran. Farrell memperingatkan untuk segera pergi karena Thomas mengirimkan gas untuk meledakkan gedung. McClane memberitahu Bowman dan menutup telepon dan berusaha keluar dari gedung. McClane dan Farrell selamat dari ledakan. Thomas mematikan daya listrik di seluruh kota dan Lucy, anak McClane, terjebak di lift. Farrell mengajak McClane untuk menemui Warlock temannya agar membantu mereka. Dengan helikopter mereka menuju rumah Warlock yang tidak mati lampu karena memiliki genset. Seluruh kota dalam keadaan gelap gulita. McClane memarkirkan helikopternya dan menemui Warlock. Warlock menceritakan tentang temuan sistem keamanan yang memakai algoritma seperti yang dibuat oleh Farrell di bangunan bagian bawah kantor administrasi jaminan sosial yang berada di Woodlawn. Trey mendapat peringatan bahwa Warlock meretas jaringan Woodlawn dan Thomas tahu bahwa ini adalah ulah McClane. Thomas pun menghubungi Warlock dengan koneksi kamera dan McClane meminta melacak lokasi Thomas. Sambil mengancam, Thomas menelpon Lucy yang terjebak di lift untuk menjemputnya. Warlock menemukan lokasi Thomas yang berada di Woodlawn. McClane segera menuju Woodlawn ditemani oleh Farrell. Anak buah Thomas menjemput Lucy dan menjadikannya sandera. Setelah tiba, McClane dan Farrell masuk melalui ventilasi. Mereka menemukan ruang kendali pendingin komputer. Farrell lalu meretasnya dan menyalakan alarm yang langsung tersambung dengan kantor FBI. We've been waiting for you. McClane berhasil melumpuhkan Russo, tetapi Farrell jatuh ke dalam saluran pendingin. Thomas meminta Run untuk membunuh McClane, sementara McClane terus bergerak menuju kepada Thomas. Farrell mencari jalan keluar dan menemukan server yang ternyata menggunakan algoritma buatannya. Farrell dengan mudah membuka pintu dan masuk. Tujuan dari aksi Fire Cell ini adalah uang yang data-datanya sedang ditransfer ke komputer Thomas. Farrell mengunci komputer Thomas dengan kode algoritmanya, tetapi Emerson datang. Emerson membawa Farrell menemui Thomas. Thomas meminta Trey untuk membuka kode, tetapi Trey memberitahu bahwa FBI mengirimkan jet tempur ke arah mereka. Run bertemu dengan McClane. Thomas membawa Farrell dan Lucy bersamanya untuk meninggalkan Woodlawn, tetapi McClane berhasil ikut dengan melompat ke atas truk. McClane membunuh sopir truk dan mengejar mobil Thomas. McClane menghubungi Warlock lewat frekuensi radio dan memintanya untuk menghubungkannya dengan Bowman. McClane memberitahu Bowman posisi Thomas dan memberikan nomor polisi untuk dilacak, dan memberitahu juga bahwa anaknya disandra Thomas. Trey meretas kode pesawat jet tempur dan Thomas memerintah untuk menghancurkan truk yang mengikutinya. Lagi-lagi McClane berhasil selamat. Dia segera menuju lokasi Thomas yang tidak terlalu jauh.
Thomas memaksa Farrell membuka kode dengan menembak kakinya dan menyandera Lucy. McClane datang dan dia tertembak. Thomas menangkapnya dan meminta Farrell membuka kode pada komputer. Thomas tewas dan FBI pun datang. Lucy berbaikan dengan ayahnya dan film pun usai. Pesan moral dari film ini adalah, ilmu yang kamu miliki, gunakan agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Penolakan sering terjadi, tetapi itulah proses kehidupan. Sabarlah, maka kesempatan akan datang menghampirimu. Sampai jumpa di ulasan video yang berikutnya. Silakan like dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang.